semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang struktur data heap. Jadi setelah sebelumnya kita pernah belajar tentang tree gitu ya, kita pernah belajar tentang AVL tree, kita pernah belajar tentang B tree. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang heap. Heap itu sebuah tree ya, jadi bisa dibilang heap itu adalah sebuah complete binary tree yang memenuhi persyaratan tertentu gitu ya. Jadi biasanya pada waktu kita membuat heap, maka kita memasukkan simpulnya atau kita memasukkan node-nya dimulai dari yang kiri seperti itu ya. Nah, syaratnya gitu ya, semua level tree mempunyai simpul maksimum kecuali level yang terakhir gitu. Nah, syarat utamanya dari heap, dia punya child-nya 2, jadi dia termasuk sebagai binary tree ya. Lalu untuk minimum maka syaratnya adalah R indeks ke I ya lebih kecil dari R indeks ke 2 kali I gitu ya. Dan juga R ke I lebih kecil dari R2I plus 1, itu untuk minimum. Jadi nanti kita bisa lihat ya bagaimana minimum dan maksimum. Jadi di heap sendiri kita bisa bedakan dua itu, antara minimum dan maksimum. Nah, kalau kita lihat di contohnya di bagian bawah, ya kita lihat contohnya di sini. Nah, kita bisa lihat untuk minimum heap, berarti kita atur ya, kita atur sedemikian rupa tree-nya sehingga parent-nya itu pasti lebih kecil dari child-nya. Ya, jadi yang paling bawah itu berarti akan paling besar gitu ya. Jadi semakin ke atas dia akan semakin kecil. Nah, sama dengan prinsip dari minimum heap-nya ini gitu. Jadi misalnya kita lihat di sini 7 ya, itu pasti lebih kecil dari 15 dan dari 35. 15 itu pasti lebih kecil dari 17 dan lebih kecil dari 56. Nah, itu adalah minimum heap. Nah, kalau kalian bandingkan ke sini ya, kita bisa lihat misalnya R1 gitu ya, nilainya adalah 7 di sini. Nah, kita lihat berarti R2 itu pasti lebih besar dari R1. R2I plus I gitu ya, berarti R3. Nah, itu juga pasti lebih kecil, pasti lebih besar dari RI-nya, seperti itu. Nah, kalau maksimum gimana? Maksimum kebalikan dari minimum. Jadi, parent-nya itu pasti lebih besar dari child yang ada. Jadi misalnya di sini kita lihat 57 itu pasti lebih besar dari 40 dan lebih besar dari 23. Begitu juga dengan 40. 40 pasti lebih besar dari 25 dan lebih besar dari 27. Jadi prinsipnya minimum dan maksimum bisa kita bedakan. Nah, nanti memang biasanya atau ada hal-hal tertentu gitu yang menggunakan min, max, heap. Tapi di sini kita pelajari dulu secara terpisah gitu ya, antara minimum dan maksimum. Nah, implementasinya apa dari heap? Biasanya bisa dipakai untuk priority queue gitu. Jadi dia akan menggunakan konsep queue gitu ya, tapi di situ ada prioritas gitu. Prioritasnya yang menentukan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah gitu. Nah, untuk heap kita akan belajar beberapa hal gitu ya. Jadi ada reorganisasi, terus pembentukan, penyisipan, terus kalau kita melakukan penghapusan itu seperti apa. Nah, kita akan lihat di materi kita minggu ini. Nah, yang pertama adalah reorganisasi heap. Jadi, reorganisasi heap itu bisa kita bilang ya, bagaimana apabila heap yang sudah jadi ya, kita lakukan insert, kita lakukan update, kita lakukan delete gitu. Nah, yang akan kita ubah, kita akan lakukan dengan shift up. Jadi geser ke atas ya, geser ke atas. Nah, contohnya misalnya saya sudah punya tree yang seperti ini ya. Tree yang seperti ini, kita bisa lihat di sini tree-nya adalah maksimum tree gitu ya. Nah, kalau kita mau merubah 5 dengan 10 misalnya gitu ya. Kita mau merubah nilai 5 menjadi nilai 10 ya. Yang terjadi apa?
kita harus lakukan pengecekan gitu ya. Kalau kita biarkan, berarti dia tidak memenuhi dengan maksimum HIP. Parent-nya di sini 7, itu lebih kecil dari 10. Padahal kalau maksimum ya, parent-nya harus lebih besar dari anak-anaknya. Nah, maka kita harus shift up. Ya, kita akan lakukan shift up. Jadi 10 ini akan kita cek dengan 7. Pada saat kita cek, kalau dia lebih besar, gitu ya, yang lebih besar ada di bawah, maka dia akan dilakukan pergeseran. Nah, apakah prosesnya berhenti di situ? Tidak. Nah, kita harus cek lagi 10 dengan 8. 10 dengan 8 kita lakukan pengecekan. Kalau dia lebih besar gitu ya, berarti dia tetap harus ditukar seperti ini. Nah, kita akan lakukan terus sampai dengan dia ada di root. Berarti dia sudah menjadi yang paling besar. Nah, supaya kita bisa cek apakah proses ini benar gitu ya, kita bisa lihat 9 dan 4 itu harus lebih kecil dari 10. 8 dan 6 harus lebih kecil dari 9. 3 dan 7 harus lebih kecil dari 8. Nah, kalau ini semua sudah terpenuhi, berarti HIP ini sudah jadi. Ya. HIP ini sudah bisa kita bilang sebagai HIP tree yang benar. Nah, ada juga ya, bisa juga misalnya kita lakukan shift down. Jadi tadi shift up ya. Shift up itu kita kalau menambahkan dia ada di bawah ya, prosesnya di bawah. Nah, kita lakukan shift up, kita cek ke atasnya. Tapi kalau shift down gitu ya, berarti dia akan geser ke bawah. Jadi contohnya di sini saya mau merubah angka 10 menjadi 8. Nah, kita rubah ke 8, kita harus cek 8 dengan anak-anaknya gitu ya, 8 dengan 9 dan 4. Nah, mana yang lebih besar? Kalau misalnya seperti ini tadi ya, berarti 9 itu lebih besar dari 8, maka saya tukar 8 dengan 9-nya. Nah, lalu kita cek lagi di sini ya. 8 dengan 8 dan dengan 6 gitu ya. Apakah sudah memenuhi syaratnya dia sudah lebih besar? Kalau iya, ya kita nggak perlu melakukan shift down atau shift up lagi. Seperti itu. Oke, nah bagaimana kita membentuk sebuah heap? Heap itu kita masukkan dari yang paling kiri, jadi seperti binary tree yang biasa. Ya, misalnya kita punya data 5, 7, 1, 3, 2, 6, 8 seperti ini, maka heap yang terbentuk adalah seperti ini. 5 akan masuk terlebih dahulu, lalu anak kirinya 7, anak kanannya 1 ya, anak kirinya di sini 3, anak kanannya 2, dan seterusnya. Jadi dia akan urut masuknya seperti ini. Nah, setelah dimasukkan semua, baru kita akan melakukan pengecekan. Kita akan melakukan shift up gitu ya. Kita akan melakukan shift up dari yang paling bawah. Nah, dari sini kita tentukan min, kita mau membentuk min atau kita mau membentuk max heap-nya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau membentuk min ya, kita mau membentuk min, kita lihat dulu seperti ini. Jadi di sini contohnya min dulu gitu ya. Nah, kita cek dulu 6 dan 8. Jadi yang paling akhir ya, data yang paling akhir kita bandingkan dengan parent-nya. 6 dan 8 harus lebih besar dari 1 karena min ya. Karena min. Nah, kalau dia sudah oke, maka kita akan geser. Kita akan lakukan pengecekan untuk 3 dan 2 ya. Jadi anak-anaknya ini ada 3 dan ada 2, lalu parent-nya ada 7. Nah, kita harus lakukan pengecekan bahwa kita akan membentuk sebuah min heap, berarti parent-nya harus lebih kecil dari anak-anaknya atau dari kedua anaknya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencari mana yang paling kecil dari anak-anaknya tersebut. Nah, baru kita lakukan pertukaran. Di sini 2 ya yang paling kecil, maka kita akan lakukan penukaran dengan 7. Oke. Nah, lalu kita cek kembali antara 2 dan 1, jadi levelnya naik gitu ya. Kita mulai dari level yang paling bawah, lalu naik ke atas. Jadi level yang paling dasar, lalu naik ke atas, 2 dan 1, kita lakukan pengecekan. Apakah ada
perubahan di situ. Jadi 2 dan 1 itu harusnya lebih besar ya daripada parent-nya. Nah, di sini parent-nya 5, anak-anaknya 2 dan 1. Maka harus dilakukan pertukaran. Nah, ditukar dengan yang mana? Ditukar dengan yang paling kecil, karena kita bentuknya adalah min heap. Jadi, 5 akan ditukar dengan 1. Seperti ini. Nah, apakah proses itu selesai? Tidak gitu ya, karena kita melakukan pertukaran, maka kita harus melakukan pengecekan ke bagian bawahnya. Jadi setiap kali kita melakukan penukaran dengan bagian atas ya, kita harus ngecek ke bagian bawahnya apakah itu mempengaruhi atau tidak. Nah, di sini 5 dengan 6 dan 8. 5 dengan 6 dan 8, kalau kita lihat di sini 5 sudah lebih kecil dari 6 dan 5 sudah lebih kecil dari 8. Maka proses ini bisa kita bilang selesai. Seperti itu. Jadi kalau kita cek ya, 1 lebih kecil dari 2 dan 5, 2 lebih kecil dari 3 dan 7, 5 lebih kecil dari 6 dan 8. Maka min heap ini sudah benar. Oke, lalu misalnya kita akan melakukan penyisipan heap. Penyisipan heap contohnya seperti ini. Kita mau menambahkan sesuatu di situ. Kita mau menambahkan, misalnya saya punya tree heap ya, min heap di sini. Saya akan menambahkan 15. Nah, 15 ini sesuai dengan syaratnya tadi, kita menggunakan binary tree, maka 15 ini akan masuk di anak kirinya 30. Nah, setelah masuk, kita akan lakukan pengecekan 15 dengan 30. Kalau dia lebih kecil, maka harus ditukar. Nah, lalu kemudian kita akan geser 15 saya bandingkan dengan 20. Kenapa nggak saya bandingkan dengan 70 di sini? Karena ini adalah anak dari 20. Maka yang harus saya lakukan, saya harus membandingkan dengan parent-nya. Ya, saya harus bandingkan dengan parent-nya. Jadi 15 dengan 20, kalau lebih kecil saya tukar. Nah, di sini baru saya bandingkan 15 dengan 10. Jadi kalau 15 lebih kecil, maka harus saya lakukan pertukaran. Ya, karena nggak lebih kecil, 15 itu lebih besar dari 10, maka saya biarkan. Nah, seperti itu. Oke, nah mungkin ada pertanyaan, ya kenapa kok 15 tidak dibandingkan dengan 70? Kalau kita bayangkan tadi ya, 20 itu pasti statusnya lebih kecil dari 70. Tadi itu kan sudah min heap yang sudah heap yang jadi, min heap yang jadi. Jadi pasti susunannya sudah benar. Nah, 20 ini pasti lebih kecil dari 70. Nah, kalau ini 20 saya tukar ya dengan 15, berarti 15 juga pasti akan lebih kecil dari 70, seperti itu. Jadi mengapa kok saya tidak bandingkan dengan 70, tapi langsung saya bandingkan dengan 10. Oke, nah berikutnya adalah penghapusan heap. Penghapusan heap misalnya, saya mau menghapus angka 10 di sini. Saya hapus, nah yang menggantikan dia adalah data terakhirnya. Nah, data terakhirnya mana? 30. Berarti 30 ini yang akan menggantikan 10. Nah, setelah dia menggantikan, maka saya harus lakukan reorganisasi lagi gitu. Jadi, harus lakukan pengecekan. 30 dengan 15 dan 50. Mana yang lebih kecil? Ya, kalau misalnya 15 lebih kecil di sini, maka kita lakukan penukaran. 15 kita tukar dengan 30. Nah, lalu 30 sendiri itu yang bergerak ya. Yang bergerak itu kita lakukan pengecekan dengan 20 dan 70. Kalau lebih kecil lagi, nah maka saya harus lakukan penukaran seperti ini. Tergantung gitu ya, kita pengecekannya tergantung apakah kita akan membentuk sebuah min heap atau kita mau membentuk sebuah max heap. Nah, biasanya kalau kita lihat, kita sudah tahu ini min atau ini max.
seperti itu. Oke, nah tadi saya sudah sempat singgung ya bahwa heap ini kita bisa combine-kan. Jadi kita memang belajar sendiri-sendiri, ada min heap dan ada max heap, tapi ini bisa kita combine. Jadi dia menjadi min max. Biasanya dia akan satu level min, satu level max gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi level ini min, level di bawahnya max, level di bawahnya lagi min, lalu max lagi, seperti itu. Oke, nah ini bisa kita gabungkan ya. Kalau misalnya ada kebutuhan yang seperti ini, ya kita bisa manfaatkan. Nah, lalu contohnya heap di Python gimana? Di Python itu sudah ada yang namanya library heap key. Heap key. Ya, itu kalian bisa coba, kalian bisa import heap key-nya. Kalau kalian mau lihat referensinya, kalian bisa baca dokumentasinya di python.org. Lalu di situ kalian bisa coba-coba ya, misalnya saya punya data, saya masukkan data di H, lalu kita kasih heapify ya, nanti kita pada waktu lakukan print, maka dia akan cetak. Seperti itu. Jadi ini misalnya, kalau dari contoh data yang ini, saya punya H5H dengan data seperti itu, berarti kita gambar ya. Kita gambar di sini. Kita gambar di sini. Misalnya ini 50, lalu di sini ada 21. Bentar saya ganti warna ya. Jadi ini ada 50, lalu anak kirinya ada 21 ya. Lalu di kanan sini ada 15. Lalu di kiri ada 80. Di sini ada 5. Di sini ada 25. Nah, ini yang akan dia rubah menjadi min heap. Seperti itu. Oke, kalau kita lakukan secara manual ya. Jadi dari misalnya kita punya data H seperti ini, lalu kita akan lakukan manual, kita akan bentuk dengan min heap. Jadi heapify ini dia membentuk min heap. Kita bisa manipulasi juga sebetulnya, kita bisa bentuk dia menjadi max heap ya dengan beberapa cara. Nah, tapi kita bisa coba dulu, misalnya saya punya data yang seperti ini ya, saya tulis dulu, nanti kita akan bandingkan jadinya. Jadi kalian ingat-ingat dulu aja. Ya, pada saat pertama dia jadinya seperti itu 521 15 ya. Pada waktu di push 8 dia jadinya seperti ini. Pada waktu di pop dikeluarkan ya atau dihapus salah satu, berarti dia mengeluarkan yang paling atas ya. Jadi pada waktu dia hip pop itu yang di pop adalah yang di rootnya, yang di rootnya yang di pop. Jadi nanti kalian akan lihat hasilnya. Apakah benar ya? Kalian ingat-ingat dulu hasilnya atau kalian coba tulis dulu di kertas supaya kita bisa membandingkan. Oke, sudah ditulis ya. Saya akan bikin satu screen supaya kita bisa lihat. Nah, tadi di data yang saya punya itu 50, 21. Saya tulis dulu 15, 80, 5 dan 25. Ini data awalnya.
Ya, jadi kita masukkan dulu ke tree 50, 21, di sini ada 15, di sini ada 80, 5, lalu 25. Ya. Nah, kita cek dulu 25 dengan 15. 15 sudah lebih kecil ya, maka saya lanjut 80, 5 dan 21. Nah, di sini 5 lebih kecil dari 21, maka dia akan berubah lagi. 50, 5, 80, 21. Saya tukar ya. Saya shift up di sini. Jadi ini 15, ini 25. Di sini karena kita pakainya binary tree ya, jadi tidak berlaku lebih kecil sebelah kiri atau lebih besar sebelah kanan. Nah, tadi saya sudah ganti 5-nya di sini ya. Maka saya harus bandingkan 5 dengan 50. Kalau dia lebih kecil berarti harus saya tukar. Jadi di sini 50, nah di sini 5, 50, 15, 80, 21, di sini 25. Nah, 50 sebagai yang ditukar tadi, saya harus cek 50 dengan 80 dan 21. Kalau dia lebih besar, maka saya harus tukar. Di sini 21 paling kecil ya. Jadi 5, 21, 80, 50, terus di sini 15, di sini 25. Seperti ini. Nah, ini kalau tadi saya baca heap-nya atau saya lakukan heapify ya, maka yang terbaca di sini 5, 21, 15, 80, 50, 25. Nah, kalian cocokkan dengan hasil heapify yang tadi. Ya, kalau benar seperti ini berarti prosesnya sudah benar. Oke. Nah, berikutnya tadi kita tambahkan 8 ya. Kita tambahkan 8 di sini. Saya tambahkan di sini 8. Lalu kita cek 8, 15 dan 25. 15 lebih besar dari 8 gitu ya. Berarti saya harus rubah di sini. 5, 21, di sini 8, di sini 80, di sini 50, di sini 25, di sini 15. Seperti ini. Nah, 8 kita cek lagi dengan 5. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Ya, ternyata 8 sudah lebih besar dari 5, maka saya bisa selesai prosesnya. Nah, hasilnya kalau kalian lihat di heapify tadi, dia hasilnya 5, 21, 8, 80, 50, 25, 15. Kalian cocokkan ya dengan hasil yang tadi, dengan hasil yang di Python-nya. Oke. Oke, lalu dilakukan pop gitu ya. Pop maka dia akan mengeluarkan yang root-nya. Jadi yang dikeluarkan itu selalu di bagian root-nya. Karena dia lebih banyak heap ini digunakan untuk priority queue gitu ya. Jadi yang dikeluarkan ya sesuai dengan urutannya gitu. Jadi di sini kita hapus yang 5. Kita hapus 5. Kita hapus 5-nya berarti digantikan dengan data terakhir ya. Data terakhirnya adalah 15. Jadi 15 masuk ke sini. Terus 21, 8, di sini 80, 50, di sini 25. Nah, sekarang kita bandingkan
15 dengan 21 dan dengan 8. Ada 8 ya yang lebih kecil dari 15, maka saya harus lakukan penukaran. 8, 21, 15, di sini 80, di sini 50, di sini 25. Oke. Nah, 15 kita cek lagi dengan anaknya, 25. Ternyata 25 sudah lebih besar dari 15. Jadi, kita bisa bilang proses hapusnya sudah selesai. Nah, kalau saya baca dengan dari hasil Hipify-nya tadi, berarti saya akan menghasilkan 8, 21, 15, 80, 50, dan 25. Nah, ini hasilnya. Kalian tinggal cocokkan apakah proses yang kalian lakukan ini sudah benar ya atau belum. Oke, kira-kira seperti itu untuk HIP ini. Ya, kita akan latihan HIP-nya supaya kalian semakin paham dengan HIP ini ya. Kalian bisa juga coba-coba atau melihat apakah jawaban kalian benar atau tidak di Python sesuai dengan yang sudah saya infokan tadi di sebelumnya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat di Python-nya ya, apakah jawaban kalian itu benar atau tidak. Seperti itu. Oke, untuk penjelasan lebih detailnya atau kita nanti mau hasil jawabannya, nanti akan saya share juga supaya kalian bisa belajar lebih lagi ya, bisa lebih paham tentang HIP ini. Oke, terima kasih. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk HIP. Kita akan semakin ngerti dengan latihan yang nanti akan saya berikan. Oke, terima kasih semuanya sudah melihat video ini. Semoga kalian semakin paham dan semakin tertarik gitu ya dengan apa itu struktur data, dengan hal-hal yang ada di dalam sebuah struktur data. Oke, terima kasih semuanya.